القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المقيم المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المطاع البر التواب المنتقم أبو الرحوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المنيع الضار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا حي يا قيوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmat taufik hidayah serta hidayahnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berhadir dan berkumpul di dalam ini dalam rangka majelis taklim tiap malam Senin dan Maghrib. Malam ini kita akan menyampaikan pelajaran uraian tentang ilmu tauhid. Ini yang kita perpegangi dan kita mengetahui tentang ketuhanan yang sebenarnya. Kalau dia tidak mengetahui tentang sifat 20, yakni ilmu ketuhanan yang disebut ilmu tauhid, maka seluruh amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Karena orang sembahyang siapa yang disembah? Nah, aku di sini sembahyang jangan kawan yang sembah punya sembahyang. Nah, ini berbahaya ini. Jadi oleh itu kita mempelajari dan mendengar tentang uraian masalah ilmu tauhid itu nomor satu. Seluruh ilmu-ilmu itu nomor satu ilmu tauhid. Karena kita mengenal Tuhan yang sebenarnya, tidak mengenal khayalan saja, tidak angan-angan, tidak. Jadi oleh itu kalau dia mengetahui tentang ilmu tauhid, sehingganya sampai mati tidak akan berubah. Allah menetapkan hatinya untuk ingat kepada Allah, karena Tuhannya ialah yang bernama Allah. Ya, pengertian. Sudah kita uraikan dari awal sampai hari ini akan kita sampaikan sifat Tuhan yang ketiga, Baqa. Semalam wujud sudah itu keterangan nomor satu. Kenapa wujud nomor satu? Karena yang mengadakan alam semesta ini hanya Allah. Yang lain tidak bisa. Selain daripada Allah, malaikatkah, manusiakah, siapa saja salah awal. Jadi kalau kita mengenal sifat Tuhan ilmu tauhid ini, berarti yang menjadikan alam semesta ini adalah
Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita. Allah itu nama yang bernama Allah ini adalah Tuhan kita yang bersifat 20 sifat. Hanya Allah, tidak ada sedikit pun bagi itu sifat 20 yang ada pada kita. Hanya pada kita ini itu pinjaman sementara. Wujud ada kita sementara aja ada, karena tidak ada. Kemudian kalau kita mengenal sifat Allah Ta'ala Qidam, artinya sedia. Tuhan sedia, tidak seperti kita ini. Karena Tuhan sedia, tidak berpermulaan dan tidak berakhir. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan wal awalu wal akhiru. Dia Tuhan yang awal, tiada berpermulaan. Kita awal, ada permulaannya, yakni hidup. Wal akhiru, dan Tuhan yang akhir, tiada berkesudahan. Adapun kita akhir adalah kematian. Nah, ini perbedaannya. Makanya almarhum Tuan Guru Haji sini gini, kalau ikam pulang kemana, ke kampung kemana, menerangkan tentang ilmu tauhid dengan jangan separuh-paruh. Itu dipahamkan oleh orang tuh bagaimana mengenalkan yang sebenarnya. Ya, dengan keterangan ini sedikit ya keterangan nih, jadi bisa di sini terangkan supaya orang mengerti dan paham. Ya, kalau kita sudah mengenal sifat 20 ini, tidak ada ragu-ragu di dalam hati lagi. Nah, tidak ragu-ragu. Siapa Tuhan kamu? Nyata jawabnya Allah. Di luar di lidah Allah, di hati pun Allah. Nah, makanya di orang bahari itu menjadi darah daging. Kalau kita mengucap Allah, mengalir, artinya jadi darah dagingnya. Makanya syaitan bila masuk ke dalam tubuh manusia, karena dia mengucap Allah, itu sudah misra di dalam hati, maka syaitan hancur. Hancurnya kalau ini masuk. Ini di mata, di mata, di sini aja nah. Allah, hati kan ada. Kenapa aja syaitan gulungnya masuk ke sini? Di samping hati kiri ini ada damun, lahmun, aswadun, fihi darus syaitan. Ada di samping hati manusia, baik laki-laki dan wanita, darah yang hitam. Fihi darus syaitan. Itu darah yang hitam tadi adalah rumahnya syaitan. Seluruh orang, baik laki-laki dan wanita, ada syaitan rumahnya di sini, di samping hati manusia. Ini. Gimana supaya syaitan jangan di sini? Makanya kita mengucap Allah, lidah, hati mengucap Allah. Karena mau lidah mengucap Allah, hati diam. Berarti kosong. Bilanya kosong, dimasukinya syaitan sini. Ini ulun mengatakan ini. Almarhum Tuan Haji ini itu diterangkan supaya orang mengerti dan paham. Kalau ini keterangan ini hingga ini aja. Keterangan kedua itu ada dipadahkan pada mengerti. Siapa Tuhan kamu? Allah. Allah itu siapa? Ya Tuhanku Allah tuh. Mati sabukunya Tuhannya Allah itu tak sambah nama. Nah, ini tak sambah nama nih. Siapa Tuhan kamu? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah terbang Tuhan itu. Ini ingin sini. Nah, kalau yang masuk dalam hati Allah, berarti sebenarnya Tuhannya Allah. Nah, ini kita harus memahamkan supaya mengerti. Nah, jangan ragu-ragu mikir, paling Tuhan ini gimana nih? Nah, ini berbahaya ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semisatkan alam, di mana saja berada ada Allah. Tapi Allah gaib, tidak bisa dilihat dengan mata kepala dan mata hati. Tidak bisa. Kalau ada orang melihat dengan mata kepala, berarti bisa membijakkan begini Tuhan bentuknya lain sebagainya, tinggi, rendah, kurus, lemak lain sebagainya, kan gitu. Nah, ya artinya pilihnya pada tahun. Jadi Allah Ta'ala gaib. Allah tidak akan bernampak kepada manusia. Nabi kita pun sini
kalau aja memandang Allah jauh kalau ini. Karena ya Tuhan, di mana saja kamu berada, ada aku. Hadap muka ke kiblat, ada aku. Ke timur, ada aku. Ke utara, ada aku. Ke selatan, ada aku. Ya, tidak kelindungan ya orang hafal sungai rambut salah. Ada kelindungan rambut salah ini halus kan? Nah, jadi itu Allah Ta'ala mengetahui kalau seseorang itu ingat dengan Allah dalam hatinya, menjadi darah daging, dan itu yang sebenarnya gitu. Karena iblis ini masuk darah dagingnya bisa, ya masuk ini badannya gitu bisa. Makanya tujuannya tidak lain pernapasan kita ini, mau hidung dari lidah dia masuk. Karena syaitan itu hendak mendiami rumahnya ada di dalam tubuh manusia, ya samping kiri. Fihi daru syaitan ya Nabi, di samping kiri itu ada rumahnya syaitan. Jadi kita bagaimana cara supaya jangan dimasuki syaitan? Jangan lupa ya Nabi mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita itu untuk apalah Al-Quran, Fatihah, apalah Al-Quran. Wa qalbuhu surah Yasin, hati Al-Quran surah Yasin. Nah, ini kan kita membaca surah Yasin. Nah, kemudian dia membaca Fatihah, maka misra di dalam tubuh mereka itu. Nah, kalau misra, syaitan tidak bisa masuk. Ini di mapa jauh mengenal sifat 20, mengerti kada, paham kada. Nah, yang ini berbahaya. Karena syaitan ini liciknya, halus. Karena kalau dilihat dengan mata, jangan cuma melihat batamparan. Ulun ceramah ini sariknya bukannya sarik, bukannya sariknya. Karena dipadahkan yang sebenarnya supaya orang jangan bisa, artinya mengenal Tuhan. Kalau tidak bisa, kami masuk ke dalam tubuh mereka. Tapi ini benar-benar mengenal Allah Ta'ala tidak bisa masuk. Jadi yang dimarahinya ulun nih, ulun kita takutan gitu. Kalau Allah Ta'ala ada, Allah yang memelihara. Berapa lagi ulun menyampaikan agama Islam nih, Allah memperhatikan kita. Nah, hanya orang alim yang sudah mempunyai taufik yang kuat tuh, kemana dia tidak takut. Kemana? Jaga orang sana, karena apa? Sebab dan hatinya yang menjaga dia itu adalah Allah. Ini di mana? Ada tahu nih ingat Allah takutan. Tak boleh kinyak tahu ni aku itu dijaga orang, parang lagi. Wah. Jadi kita kalau sudah mengenal Tuhan yang sebenarnya tidak bisa takut lawan siapa saja. Lawan Allah Ta'ala takutan. Makanya kita hidup nih bila mengenal Tuhan yang sebenarnya, gimana saja berada di hutan tidak ada masalah. Itu padang jin setan di hutan enggak. Tuh kalau kita ada mengucap bismillah di kerumunnya enggak masuk ke dalam tubuh, layaunya enggak pada hutan sasat. Tapi bilanya hati kita ingat kepada Allah, mencapai ini setan, itu hangus badannya, capai ini lah hangus. Aduh ini enggak. Kenapa jadi hangus? Ujar Rasulullah SAW, wahai iblis, siapa musuh kamu? Nah ini ditanyanya, siapa musuh kamu? Jawabnya, engkau ya Muhammad musuhku. Sudah berhadapan ini, kalau kayu ini bisa ketamparan itu tuh ya enggak. Engkau. Jadi ujar iblis, ahlaqtun nasa bil ma'asi. Aku binasakan manusia itu dengan maksiat. Bila ada maksiat, dalamnya aku. Saya itu berian setan supaya menyesatkan kita, supaya terjumus ke dalam neraka. Jangan kawan noninya, ya dengki bukan setan kita. Jadi ahlaqtun nasi bil ma'asi, dia setan berhadapan Nabi. Aku binasakan manusia dengan maksiat. Wa ahlikum bidzikri wal istighfar. Binasa jatku badanku ini karena umat engkau mengucap zikir dan istighfar. Bila orang ingat dalam hati, coba gitu ini jual ini japa ini hancur, panas, luar biasa gitu. Nah,
Jadi bagaimana kita supaya kita tuh ingat terus menerus. Karena kepada orang, aku nih ingat nih, jangan, ini kepiragihan orang. Jadi ingat tuh dalam hati dan dalam ini kali bisa tahu orang karena dirahasiakan. Kalau lidah ini tahu orang, mengapa dipandir, apa kata tahu. Tapi nang sifat-sifat nang takabur, sum'ah, nah itu jangan ada masuk ke dalam hati ini. Ya. Kenapa kayak ulun ceramah ini pakai mic keluar lain sebagainya, kan masalah menyampaikan agama kita. Nah itu kepiragihannya. Kurang nyampai Allah Ta'ala marah kalau orang itu. Dia menyampaikan agama, itu pengertiannya. Nah lalu uraian malam ini sifat Allah Ta'ala yang ketiga adalah baqa. Baqa itu artinya kakal Allah Ta'ala. Ada seperti kita hidup tapi binasa akhirnya mati. Mati kita dimasukkan ke dalam kubur, badan jadi tanah, roh kembali kepada Allah. Roh itu dikakalkan Allah. Bukan Tuhan roh, tapi Tuhan yang menjadikan roh. Itu pengertiannya. Ini kita nah ini punya roh semua. Alhamdulillah. Cuma roh ini diselamatkan, jangan sampai masuk neraka. Ya roh ini ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Nah masuk neraka itu ya bukan kafir. Bukan orang kafir itu masuk neraka semua nih. Semua itu. Nah, illal Islam, mereka orang Islam. Tapi orang Islam ini sebahagian juga. Bila namanya Islam, tapi kita menggewi. Nah, yang ini beda lagi gini. Nah, itu orang Islam ada menggewi, menguluk Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku suruh dia Allah Ta'ala melaksanakan 5 waktu. Ada melaksanakan tuh menguluk-uluk dengan Tuhan itu. Menguluk-uluk. Tuhan ini kan awal menguluk-uluk. Bila orang menguluk-uluk, diuluk lah kata aja. Kainnya di mana? Sudah mati. Cuma dikasih ke neraka. Wah, ini deh. Ada tahu ini kita nih. Nah, jadi kita supaya roh kita ini selamat dunia dan akhirat, lalu kita mengenal sifat Allah Ta'ala, yakni sifat 20. Yang ketiga adalah Baqa, artinya kakal Allah Ta'ala. Jadi semati Tuhan itu. Hayyun la yamut. Allah Ta'ala Tuhan kita hidup tidak bisa mati. Tapi kalau kita hidup kemudian mati. Hidup salawasan ini. Cuma roh tadi dikatakan Allah. Nah, kalau roh binatang-binatang, nah itu sang binatang selain ini kepada manusia, dia bila mati, rohnya lanyap. Ada dibulikakan gitu. Kan hayam itu kan beginak juga. Kambing, kerbau, sapi. Nah, apa? Jadi dunia ini binatang, burung kah? Belinak, nyenyak lah. Di mana kalau ada behinak, ada mati. Nah, itu binatang-binatang itu dia Allah Ta'ala. Aku berikan roh, kawannya behinak, tapi bilanya mati, kada diambil rohnya kada lanyap. Nah, jadi hanya nang dikembalikannya adalah manusia. Nah, karena di dalam Quran itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya roh kita ini kepunyaan Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan roh kita ini kembali kepada Allah. Nah, kembali dengan Tuhan supaya kita nyaman. Kayak apa caranya? Nah, lalu kita memperhatikan itu supaya nyaman tadi, lalu kita mempelajari ilmu tauhid. Nah, tapi ya Tuhan bilanya dekat aku, bukan dekat bepat. Entah ini kada hatinya ingat dengan Allah. Itu pengertiannya. Nah, jadi oleh itu kita hidup di dunia ini hanya satu aja yang perlu diingat, baik lidah, baik hati, hanya Allah. Nah, mulai hidup Allah, mati pun ingat Allah. Itu ditutup hati kita ingat dengan Allah. Bila ingat hidup hati kita ingat Allah Ta'ala, mati jangan harap ingat Allah Tuhan. Jangan harap. Nah ini makanya di dalam hadis Rasulullah itu man qala akhirul kalam, ingatnya kalau bisa membaca la ilaha illallah atau Allah, lidah tidak bisa mengucap la ilaha illallah, lidah tidak bisa mengucap Allah, hatinya ingat Allah.
Nah, ini nomor satu orang ini. Nah, bilanya hatinya ingat Allah, matinya langsung dakhala jannah, dia masuk surga. Nah, yang hari apa? Kita disebut ada sembahyang tadi, puasa ada lagi, hanya ingat Allahnya. Ilmu sabuku orang ini. Ini bilanya mati tajun bulat ke neraka ini. Ada yang di dunia ini banyak ilmu sabuku itu, orang ketanjak tetamu kita. Nah, ini kita ini mempelajari ilmu tauhid supaya jangan ilmu sabuku jangan. Berapa kita hidup di dunia adalah was, tapi akhirnya kita pas masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, seterusnya tadi Tuhan bersifat baka, artinya kata. Lawannya panah. Panah itu binasa, hancur. Nah, maka disebut baka kakal. Lawannya panah, artinya binasa. Mustahil Allah Ta'ala binasa. Wajib Allah Ta'ala kakal. Nah, cuma kita ini artinya panah itu binasa. Ya kita nih, selain daripada Allah semuanya binasa. Siapa aja, nancakau, nantangku, dan sebagainya, ya mati juga. Lewat aku di dunia mah apa jauhnya aku ni apa aja. Sombong ya Allah Ta'ala ikan ni. Ini kan sifat bila tiap ada sifat takabur dalam hati, mati waktu itu langsung masuk ke neraka gitu. Karena sifat takabur ini sifat Allah Ta'ala. Kenapa dia sifat Allah Ta'ala? Biar Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Banyak Tuhan di dunia, aku di atas lagi. Ana malikul muluk, ya Tuhan, aku raja di atas daripada raja. Banyak raja di dunia, aku di atasnya. Nah, betul juga itu. Karena asalnya dunia ini Tuhan menyediakan, asalnya manusia Tuhan menyediakan, kemudian Allah hancurkan dunia ini, dan Allah matikan seluruh manusia, hanya aku sendiri di atas sana. Nah, ini akhir zaman sudah habis, langit digulung, bumi hancur, apa macam. Ranai, tadi dia gini berkutik, berpandir kayak binatang gitu berpandir, hanya Allah sendiri. Nah di situ nah Tuhan berpandir, dan di surangan menjalan tanah aku iya mana. Tapi dengan Tuhan artinya mempunyai kebesaran kemuliaan, walaupun sifat nang takabur lain sebagainya. Takabur itu sifatku ya Allah, bukan sifat kamu. Kalau kita dulu itu, makanya bila kita sifat takabur segera, ya Allah ampuni dosaku. Segera, jangan kena-kena kalau mati. Nah ini, nah lalu Tuhan berkata, ana rabbakumul a'la, aku Tuhan yang paling di atas. Banyak Tuhan di dunia, matahari Tuhan mereka, bulan Tuhan mereka, berhala Tuhan mereka, manusia Tuhan mereka, aku di atasnya. Nah jarang salah kali ini hidup lagi. Nah itu, nih kita akhirnya kita dunia ini kali gini hidup, habis semuaan. Apa saja yang bernyawa tidak ada lagi, hanya Allah sendiri. Jadi jangan salah, mau ada di kehidupan biasa pulang ada artinya aku ini ada kuasa artinya. Nah makanya Tuhan menghidupkan seluruh malaikat, seluruh manusia. Jadi hidupkan termasuk setan, iblis hidup juga itu karena Tuhan berkatanya sudah habis dunianya jauh. Lalu Tuhan artinya tempatkan apa yang kehendaki Allah Ta'ala itu adalah di atas sana langit. Itu dijadikan Allah Ta'ala. Karena di atas itu di Allah Ta'ala indah sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Itu tempat Nabi sampai di indah sidratil muntaha itu tapal batas. Di situ indaha jannatul ma'wa ya Tuhan, isu tempat surga. Jadi kemudian orang bertakon surga di mana? Di atas sana. Neraka di mana? Di bawah bumi yang ke-7. Ya siapa lihat aja. Aku ini beberapa kali sembahyang aku macam banyak dosa, maksiat aku gawi. Tapi akhirnya marah nih malaikat, dilimparannya aku pas liwat neraka katakan surga do pemanggilannya jadi itu. Karena kemarahan dilimpar itu, kalau jangan melimpar itu lalu tak surga. Kalau ada malaikat melimpar ini ke bawah bumi neraka 7 neraka pelentakan situ ada seorang memang orang.
membacakan kayak itu baik maksiat ya kita ini Tuhan paling parah penghabisan kata-kata dalam surga itu kalau ada hadisnya gitu. Tidak percaya itu kafir. Itu di dalam kitabnya saya bacakan. Apalagi kada percaya Quran dan hadis Nabi tambah kafir lagi nih orang. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu yang percaya 100% tidak percaya karena tidak diberikan Allah Taala hidayah di hati bubuhan Abu Jahal banyak menghadapi itu. Alhamdulillah kita mau melaksanakan ajaran Rasulullah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Apalagi para maulid bulan Ramadan nih sekitar seminggu ini sampai lagi ini bulan Ramadan. Nah itu kita sebagai hamba Allah Taala tawaduk merendahkan diri sehingganya kita melaksanakan apa yang diwajibkan Allah. Allah angkat derajat orang itu nanti di akhirat. Hanya di dunia ini bang. Mana di dunia ini derajat tinggi habis sealaman nih orang beribadah apa macamnya. Cuma kita mempelajari ilmu tauhid supaya tahu siapa Tuhan kamu yang sebenarnya. Nah lalu dalilnya kalau orang memadahkan Allah Ta'ala itu kakal. Kakal itu artinya hanya Allah yang kakal, nah lainnya hancur. Jadi lagi ini habis. Ya tadi dengan Tuhan tadi. Jadi lagi Tuhan yang berpendir kan tidak. Punya ada jadi hanya Allah Ta'ala sendiri. Pian misalnya orang papasaran samaan, tinggal di rumah sorangan misalnya. Nah, kenapa? Jadi dia manusia, dia tinggal sama Allah Ta'ala dihancurkan semua. Nang baru matian seberkaan tinggal hanya Allah. Kalau ada orang mengatakan Allah tanpa Tuhan di atas langit, itu keliru. Karena Tuhan kita bukan bertempat. Cuma yang di langit Allah Ta'ala tahu, di bumi tahu, di mana saja tahu. Tapi Allah tidak bertempat. Kalau Allah Ta'ala bertempat sama manusia, pian di mana? Kampung di gang mana? Nah, tidak bertempat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertempat. Kalau Tuhan bertempat, jadi sama kita mustahil Allah Ta'ala bertempat. Tuhan tidak. Sama di sini sifat Allah Ta'ala Bapa. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Wajib Allah Ta'ala kakal. Dalilnya apa dalam Quran? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalilnya kalau mengenal sifat Tuhan Bapa ada dalilnya. Ini seorang yang ada dalilan ini kan bisa. Itu ada dalilnya. Yang sebenarnya gitu. Nah, bila ada dalilnya, ada goyang lagi hati kita. Kalau ada dalilnya masih goyang aja gitu. Ada ketetapan gitu. Nah, kalau dalam Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhan engkau yang Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, itu ayat itu yang berbunyi itu. Yang lainnya habis. Ada lagi. Jadi kita nih sekarang syukur alhamdulillah umat yang terakhir. Nah, tidak ada lagi umat selain daripada umat Nabi Muhammad, tidak ada lagi. Makanya dunia ini sedikit waktu akan dikiamatkan Allah Ta'ala. Tapi kita tahu namanya apa? Orang ini juga mendapatkan cuma ini terakhir. Kiamat tuh ini hari Jumat. Nah, Jumat ini kan ya kita tahu. Cuma harinya dipadahkan Nabi sudah mengetahui. Hari kiamat hari Jumat. Nah, Sayyidul Ayam Miwa'idul Muslimin. Jumat itu penghulu seluruh hari. Nah, itu penghulu artinya paling tinggi. Makanya hari Jumat itu hari raya orang yang beriman gitu. Makanya orang artinya yang ada di rumah jangan terlalu lawas bekerja, sedikit waktu aja. Kalau bisa hari Jumat itu istirahat, beramal. Kalau mendadak ini kita tahu 4 sore kah kiamat, tang hari kah kamarian, tidak ada yang tahu, hanya Allah. Kita memberitahu hamba-hamba ini, aku yang menentukannya itu. Cuma harinya hari Jumat. Kalau Jumat nak berapa hari tahu kita ni. Bagi waninya mendakani Jumat ayam mau wani di sana Nabi memadak itu. Cuma kalau tahu harinya, nang Jumatnya Jumat berapa? Cuma maksudnya kita umat akhir zaman. Sewaktu Nabi kita Isra di perjalanan, bukan Mi'raj, Isra dari Makkah, dari Baitullah ke Baitul Maqdis
Di tengah jalan ada seorang wanita, ya Muhammad, wahai Muhammad berhenti. Dia perempuan tadi. Nabi ini sidin bila orang tua ketujuh, saya kasih sayang dengan orang tua. Tak boleh Jibril ini, ya Muhammad jangan diperhatikan itu, terus saja. Jadi lipat dia ni, anu borak ni. Ya Nabi wahai Jibril, siapa itu? Seorang perempuan tua yang dekat dengan tanah sekilan dari ini. Ada berdiri gini nak kok? Ini gini, bungkuk orangnya tapi sekilan ada tanah ni. Siapa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah umur dunia. Jika seorang perempuan yang tua yang hampir dekat dengan tanah, karena tanah ini maka dunia kiamat. Kayak apa wahai ini? ini orang tua tadi kayak apa itu? Kayak apa ini? Jadi dia sampai ke tanah ini, dunia kiamat jadi beda. Maka dia tahu kita. Nah itu bang tanda-tandanya waktu di perjalanan ke sini memanggil Nabi. Ada juga yang memanggil Nabi kita tuh waktu sidin di tengah jalan, ya Muhammad berhenti. Ya Nabi Jibril, share ya Muhammad, jangan diperhatikan loh. Saat ini itu iblis. Iblis. Jika engkau perhatikan itu, niscaya umat engkau banyak, artinya digoda oleh bubuhan setan iblis. Jadi itu semua banyak godaan sih di tengah jalan, ada yang baik, ada yang kada baik. Nah itu. Makanya Rasulullah sidin menenangkan hati itu, karena sidin sudah dioperasi, dibedah hati, dada sidin, dibuati segala ilmu, hilim, sabar, yakin, iman dibuat di sini sudah berendak. Kita ni kada ada berendak, kada ada berendak. Cuma pian mahal aman diki hadir majlis taklim ni berendak sini, Jakarta Tauhid ada di sini. Ya kalau lah, kalau kada mau kita kosong ni, setan yang punya ini. Gitu. Nah, jadi kita bersyukur Allah Ta'ala. Artinya ujar Nabi nanti akhir zaman kaina adalah para ulama ada. Karena disebutkan dalam hadis al ulama'u warasatul anbiya. Bermula para alim ulama itu mewarisi Nabi, bukan jadi Nabi, tapi ulama menyampaikan ajaran Nabi. Nah itu ulama itu ganti sidin. Maka bila sekedudukan dengan ulama, kaina akan sekedudukan hadir di padang mahsyar. Walaupun kada aku aja sidin, tapi ulama itu ganti aku. Ganti sidin gitu. Cuma ulama itu bukan membanggakan diri, tapi itu hadis Nabi gitu. Kita pengertian. Nah lalu di dalam sifat 20 tadi Bapak, kita mengenal Allah Ta'ala itu kakak. Tidak seperti kita nih, kemudian akhirnya mati, tidak. Nah jadi kakak Allah Ta'ala artinya tidak dapat meninggalkan. Adapun kita hidup nih, kalau meninggalkan. Karena sampai umur mati kita nih. Jadi kita pakai lagi badan ini. Parah aja. Biar mati timbul orang sungai dah Bapak aja. Cuma ada nyaman melihat. Jadi ilmu fikih itu ada aturan dan diatur bagaimana cara supaya baik. Di zaman Rasulullah sudah diatur sidin sampai akhir zaman di sidin kayak ini. Jadi di dalam fikih itu ada aturannya. Nah, jadi ini dulu yang belum sampaikan malam ini tentang yakni ilmu tauhid sifat Allah Ta'ala yang ketiga. Nah, jadi bila pian mengenal kita 20 sifat nih, insya Allah saat sembilan tetap ada lupa lagi lawan Allah Ta'ala. Saya kenal sifat 20 ini. Bilanya kada tahu sifat 20, udah gelap hatinya gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang